Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Novianti. Saya mahasiswi Stikes Fitra Adiguna Palembang, jurusan S1 Keperawatan Non-Reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sindrom Rey. Apa sih sindrom Rey itu? Sindrom Rey ialah kondisi serius yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ hati dan otak. Sindrom ini kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja yang baru sembuh dari infeksi virus seperti flu dan cacar air. Namun, pada kasus yang jarang terjadi, sindrom Rey ini juga bisa menyerang orang dewasa. Sindrom Rey diduga terjadi karena terganggunya proses metabolisme pada organ hati ketika anak sedang terkena infeksi virus. Namun, ini dapat menyebabkan anak mengalami kejang dan hilang kesadaran. Adapun etiologi dari sindrom Rey meliputi patogen seperti virus influenza dan beberapa jenis virus lainnya. Sindrom Rey terjadi ketika mitokondria pada sel hati mengalami kerusakan. Sedangkan mitokondria itu sendiri adalah struktur kecil di dalam sitoplasma yang berperan penting dalam menjaga fungsi hati. Nah, kerusakan pada mitokondria membuat hati tidak bisa membuang racun dari dalam darah seperti amonia. Akibatnya, racun menumpuk di dalam darah serta menyebabkan kerusakan di seluruh organ tubuh dan pembengkakan di otak. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan sindrom Rey. Namun diduga penggunaan aspirin pada anak yang terinfeksi virus dapat memulai atau memperparah kerusakan mitokondria hati. Dan untuk gejala awal sindrom Rey biasanya muncul dalam 3-5 hari setelah anak terserang infeksi virus seperti batuk, pilek, flu, atau cacar air. Pada anak-anak di bawah 2 tahun, sindrom Rey memunculkan gejala awal berupa diare dan napas tersengal-sengal. Sementara pada anak-anak yang lebih tua, gejalanya yaitu lesu, mudah mengantuk, serta muntah terus-menerus. Dan jika kondisi ini bertambah buruk, gejala pun dapat menjadi serius, yaitu yang pertama, bingung, meracau, mengigau, atau bahkan berhalusinasi. Yang kedua, mudah tersinggung dan perilaku menjadi lebih agresif. Yang ketiga, lemah atau bahkan kelumpuhan di tungkai. Yang keempat, kejang. Yang kelima, tingkat kesadaran menurun. Sedangkan untuk patofisiologi sindrom Rey belum diketahui secara pasti, tetapi diduga berkaitan dengan kerusakan mitokondria akibat infeksi virus. Nah, kerusakan ini menyebabkan gangguan metabolisme asam lemak, terutama pada pasien yang mengkonsumsi toksin mitokondria seperti salisilat dalam aspirin. Dan pada pasien yang memiliki kelainan metabolisme asam lemak bawaan atau kelainan mitokondria bawaan. Pada beberapa kasus pembengkakan otak akibat sindrom Rey dapat menyebabkan kerusakan otak permanen. Dan untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu diagnosis sindrom Rey adalah yang pertama, pemeriksaan fungsi lumbal, yaitu pengambilan sampel cairan dari otak untuk menyingkirkan gejala disebabkan oleh kondisi lain seperti radang selaput otak atau meningitis dan radang otak atau encephalitis. Yang kedua, pemindaian dengan CT scan itu guna mendeteksi gangguan di otak yang dapat mengakibatkan perubahan pada perilaku penderita. Yang ketiga, biopsi atau pengambilan sampel jaringan di hati untuk menyingkirkan kemungkinan lain yang menyebabkan gangguan pada organ hati.
Yang keempat, biopsi kulit untuk mendeteksi gangguan oksidasi asam lemak dan gangguan lain. Selanjutnya, bagaimana sih pengobatan penyakit ini? Sayangnya hingga saat ini belum ada metode pengobatan untuk menyembuhkan sindrom Rey. Penanganan yang diberikan hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Sindrom Rey harus diatasi di rumah sakit. Anak dengan gejala parah harus dirawat di unit perawatan intensif atau ICU. Selama perawatan, itu anak akan dipantau detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan pasokan oksigen ke paru-paru. Tindakan yang dapat dilakukan adalah kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat-obatan melalui infus, meliputi yang pertama, cairan yang mengandung gula dan elektrolit, itu guna menjaga keseimbangan kadar garam, nutrisi, mineral, dan gula dalam darah. Yang kedua, obat diuretik, itu untuk membuang kelebihan cairan dalam tubuh dan meredakan pembekakan di otak. Yang ketiga, transfusi plasma darah dan platelet atau pemberian vitamin K guna mencegah perdarahan akibat gangguan organ hati. Yang keempat, amonia detosikan, itu gunanya mengurangi kadar amonia dalam darah. Dan yang kelima, obat antikonvulsan, yaitu untuk mencegah dan mengatasi kejang. Selain obat-obatan tadi, pada anak yang mengalami gangguan pernapasan, biasanya juga diberikan alat bantu nafas atau ventilator. Nah, kalau bengkak di otak sudah mereda, fungsi tubuh yang lain akan kembali normal dalam beberapa hari. Meski demikian, perlu waktu beberapa minggu sampai anak cukup sehat untuk meninggalkan rumah sakit. Sedangkan komplikasi sindrom Rey yang mungkin terjadi antara lain, yang pertama, penurunan daya ingat dan kemampuan berkonsentrasi. Yang kedua, kesulitan menelan dan berbicara. Yang ketiga, gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang keempat, kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti memakai baju atau menggunakan kamar mandi. Jika anak menderita flu, cacar air, atau infeksi virus lainnya, sebaiknya gunakan parastamol atau ibuprofen untuk meredahkan demam dan nyeri. Namun perlu diingat, sebaiknya pemberian obat tersebut dilakukan setelah kita berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, itu guna untuk mencegah dari infeksi virus. Demikian penjelasan singkat mengenai sindrom Rey, semoga bisa memberi manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.